Shalom Bapak Ibu Saudara yang terkasih, senang sekali berjumpa dalam video hari ini. Kiranya Tuhan senantiasa memberikan kepada kita kesehatan, kekuatan, perlindungan, mencurahkan berkat, serta memberikan keberhasilan dalam setiap hal yang kita kerjakan. Selamat datang di channel Hohodos, tempat kita belajar bersama-sama tentang iman dan bertumbuh di dalam pengenalan akan Tuhan. Hari ini kita akan mendengarkan renungan pagi. Mari kita berdoa. Bapa yang bertahta dalam kerajaan surga, sungguh kami mengucap syukur atas anugerah kasih karunia Tuhan kepada kami. Sebentar kami akan merenungkan firman Tuhan. Kiranya Roh Kudus mencerahkan hati dan pikiran kami, membuat kami mengerti tentang firman-Mu, bahkan berikan kepada kami kemampuan untuk melakukannya. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, judul renungan hari ini adalah Di Jalan yang Sempit dan Benar. Dalam kehidupan ini, kita sering dihadapkan pada berbagai pilihan. Tidak semuanya salah, tidak semuanya jahat, tapi tidak semuanya benar di mata Tuhan. Ada banyak jalan yang terlihat baik, menjanjikan kenyamanan, kesuksesan, dan penerimaan dari orang lain. Tapi tidak semua jalan itu membawa kita kepada kehidupan yang sejati. Ada banyak orang yang memutuskan mengambil jalan yang terlihat cepat, mudah, dan menjanjikan keberhasilan. Tapi ternyata berakhir dalam kehancuran. Berapa banyak tokoh terkenal yang jatuh karena kompromi kecil yang harus dibiarkan. Berapa banyak orang yang kehilangan keluarga, integritas, bahkan hidupnya karena memilih jalan yang salah meskipun terlihat menguntungkan. Dalam Alkitab, kita juga melihat kisah-kisah serupa. Sebagai contoh kita melihat Lot yang memilih Sodom karena kelihatannya hijau dan makmur, tapi akhirnya harus kehilangan segalanya, tanahnya, hartanya, bahkan istrinya. Kedua, kita melihat Saul, raja pertama Israel, yang memilih jalan popularitas dan ketakutan akan manusia daripada ketaatan kepada Tuhan, yang pada akhirnya ia ditolak Tuhan, yang pada akhirnya roh Tuhan menjauh dari Saul. Yang ketiga, kita melihat Yudas Iskariot, yang memilih jalan uang, jalan cepat, jalan kompromi. Ia menjual Yesus dengan ciuman, tapi akhirnya justru kehilangan hidupnya sendiri. Nah, saudara-saudara yang terkasih, semua ini bukan sekedar kisah masa lalu, tapi peringatan bagi kita hari ini. Tidak semua jalan yang terlihat baik itu membawa kepada kebaikan. Tidak semua pilihan yang menguntungkan di awal itu berakhir dalam kehidupan. Saudara-saudara, Yesus berkata dalam Matius 7 ayat 13 sampai 14. Demikian, masuklah melalui pintu yang sesak itu. Karena lebarlah pintu dan luaslah jalan yang menuju kepada kebinasaan, dan banyak orang yang masuk melaluinya. Karena sesaklah pintu dan sempitlah jalan yang menuju kepada kehidupan, dan sedikit orang yang mendapatinya. Saudara yang terkasih, perkataan ini sangat jelas. Jalan yang menuju kepada kehidupan adalah jalan yang sempit dan hanya sedikit orang yang menemukannya. Ini bukan karena Tuhan ingin mempersulit kita, tapi karena hati manusia lebih suka yang mudah, yang cepat, yang populer, dan yang menyenangkan daging. Jalan Tuhan itu sempit karena ia terbatas oleh kebenaran, bukan karena Tuhan menahan kita, tapi karena Dia ingin menjaga kita. Jalan itu sempit karena tidak bisa memuat keinginan daging dan kehendak diri kita. Di jalan itu kita harus melepaskan banyak hal, ego, ambisi pribadi, dendam, dan hal-hal duniawi yang lainnya. Tapi ketahuilah, justru di jalan yang sempit itulah kita belajar arti hidup yang sesungguhnya. Saudara-saudara yang terkasih,
Pelajaran apa yang dapat kita ambil di jalan yang sempit itu? Yang pertama, jalan yang sempit adalah jalan yang dibentuk oleh firman, bukan oleh mayoritas. Dunia punya banyak standar, kompromi dengan dosa, kompromi dengan nilai atau value, mengejar kesuksesan tanpa peduli cara, semua jalan ditembus. Yang penting saya bisa sukses. Tapi firman Tuhan punya standar yang tetap tidak berubah oleh zaman. Mazmur 119 ayat 105 dikatakan, firman-Mu adalah pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Berjalan di jalan Tuhan berarti terus-menerus menundukkan hidup ini di bawah firman Tuhan. Kadang bertentangan dengan logika umum, tapi selalu selaras dengan hati Allah. Kebenaran tidak ditentukan oleh berapa banyak orang yang melakukannya, tetapi oleh apa yang Tuhan firmankan. Hidup bukan karena melihat, tapi hidup karena percaya. Percaya janji Tuhan, percaya firman Tuhan. Saudara yang terkasih, di zaman sekarang kita hidup dalam masyarakat yang mengagungkan toleransi tanpa batas, kebebasan tanpa nilai, dan kebenaran yang relatif. Jika banyak orang melakukan sesuatu, maka dianggap normal. Jika sesuatu viral dan diterima publik, maka dianggap benar. Tapi jalan Tuhan bukan soal mayoritas atau popularitas. Tetapi jalan Tuhan dibentuk oleh firman-Nya, bukan oleh pendapat atau opini manusia. Ini berarti satu-satunya penerang dalam hidup yang gelap dan penuh jebakan adalah firman Tuhan. Jalan yang sempit artinya kita memilih hidup seturut firman, walau kadang harus melawan arus. Mari kita tetap taat firman Tuhan. Mari kita terus berada di dalam jalan-jalan yang Tuhan sudah tentukan bagi kita, dan jangan kita pernah menyimpang dari jalan tersebut. Yang kedua, jalan yang sempit bukan jalan yang mudah, tapi penuh makna. Tidak semua penderitaan atau kesulitan berarti kita sedang berada di jalan yang salah. Kadang justru penderitaan atau kesulitan itu adalah bukti bahwa kita sedang berjalan di jalan yang benar. Yesus sendiri berkata dalam Yohanes 16 ayat 33, dalam dunia kamu menderita penganiayaan, tetapi kuatkanlah hatimu, aku telah mengalahkan dunia. Di jalan yang sempit, kita mungkin kehilangan pujian manusia, tapi kita mendapat persetujuan Tuhan. Kita mungkin tidak populer, tapi kita berkenan di hadapan Tuhan. Dan tak ada kebahagiaan yang lebih besar daripada tahu bahwa hidup kita menyenangkan hati Tuhan. Yang ketiga, jalan yang sempit membawa kepada kehidupan. Saudara yang terkasih, ada banyak jalan yang tampaknya benar, tapi ujungnya adalah kebinasaan. Ada banyak pintu yang terbuka, tapi tidak semua dari Tuhan. Maka kita perlu kepekaan, bukan sekedar semangat. Kita perlu roh yang takut akan Tuhan, bukan sekedar ambisi rohani. Karena jalan yang sempit, meski kelihatan sulit dan sunyi, itu adalah jalan yang membawa kita kepada kehidupan yang sejati, penuh dengan damai yang mendalam, dan kekekalan bersama Dia. Yang keempat, kita tidak berjalan sendirian di jalan ini. Tuhan tidak pernah memanggil kita ke jalan yang sempit dan membiarkan kita berjalan sendirian. Dia berjalan bersama kita. Dia menuntun kita, Dia menguatkan kita, dan Dia menopang hidup kita. Mazmur 23 ayat 3 berkata, Ia menuntun aku di jalan yang benar, oleh karena namanya. Dia adalah penuntun kita yang setia. Bahkan saat kita jatuh, bahkan saat kita jauh, Dia mengangkat kita kembali. Bahkan saat kita bimbang, Dia mengingatkan kembali arahnya, arah yang tepat. Bahkan saat kita sendirian, Dia menjadi sahabat kita.
Saudaraku yang terkasih, Allah kita adalah Allah yang Immanuel. Yesus adalah Allah yang Immanuel, yang beserta dengan kita. Dia selalu menyertai kita kemanapun kita berada, dan dalam kondisi apapun, Yesus selalu beserta dengan kita. Oleh sebab itu, kita jangan pernah takut dalam kehidupan ini, sebab kita disertai oleh Tuhan yang benar. Dan kita tidak pernah berjalan sendirian di jalan ini. Ada Yesus beserta dengan kita. Saudaraku yang terkasih, hidup dalam dunia yang penuh pilihan memang membingungkan. Tapi sebagai orang yang percaya, kita tidak dipanggil untuk memilih yang mudah, tapi yang benar. Jalan Tuhan itu sempit, tapi di sanalah kita belajar berjalan bersama Dia. Jalan Tuhan itu sempit, tapi di sanalah kita bertumbuh dalam karakter Kristus. Kita semakin serupa dengan Kristus. Jalan Tuhan itu sempit, tapi ujungnya adalah kehidupan yang kekal. Saudaraku, maukah kita terus berjalan di jalan itu? Walaupun tidak semua orang yang ikut di jalan itu. Walaupun tidak selalu nyaman. Walaupun butuh pengorbanan. Tapi di sanalah kita menemukan arti hidup yang sejati. Saudaraku yang terkasih, biarlah kita selalu berada di jalan Tuhan yang benar. Walaupun jalan itu penuh dengan penderitaan, tapi dalam penderitaan itu ada Yesus bersama denganmu. Mari kita berdoa. Bapa yang baik, Bapa yang kami kenal, di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, terima kasih untuk pengorbanan-Mu bagi kami semua. Kami percaya kami telah memiliki kehidupan yang kekal. Kami percaya bahwa Engkau beserta dengan kami. Walaupun jalan-jalan hidup ini terasa sulit, terasa menyakitkan, kami percaya bahwa Engkau memberikan kepada kami kedamaian, damai yang melampaui segala akal kami. Dan kami percaya bahwa Roh Kudus akan menyertai kehidupan kami sampai selama-lamanya. Kami percaya firman-Mu, ya dan amin, akan terjadi bagi kami. Dan berkati hari ini, karena kami tahu hari ini adalah hari yang penuh mujizat bagi kami semua. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa. Haleluya. Amin.